Apa sih sebenarnya yang jadi batasan keperawanan? Itu small tissue with big issue. Banyak yang sengaja melakukan oral sex atau bahkan petting karena mereka masih mempertahankan keperawanannya itu. Keperawanan adalah selaput darah yang masih utuh. Selaput darah yang masih utuh dan penetrasi penis ke vagina. Padahal itu adalah batasan keperawanan yang udah entah zaman kapan tahu gitu. Udah bertingkah kan, sekarang udah 5 tahun lebih. Sebentar lagi ulang tahun umur 6 tahun. Cepet banget ya. Cepet banget. Dan yang gue senang, gue inget cerita lo waktu dia lagi mulai ini, apa namanya, ngeliat cewek-cewek cakep terus mulai keganjengan nangkring di pinggir kolam renang karena ada perempuan-perempuan pakai baju renang. Anyway, gue mau tanya nih sama lo Zi, kan anak gue ini belum disunat ya. Sebetulnya dulunya pengennya gue disunat pas dia lahir gitu, biar jadinya nggak repot menurut gue. Tapi saat itu karena habis kelelahan, habis gitu ya, lupa po gitu. Nah terus sebetulnya kalau sunat nih bagusnya di usia berapa? Terus apa memang harus karena alasan medis atau sekedar ada karena agama? Religious reason ya. Orang Indonesia sih suka berpikiran atau kebanyakan orang memang melakukan circumcision atau sunat itu karena alasan agama. Tapi padahal sebenarnya secara kesehatan seksual itu lebih baik pria yang sudah disunat daripada yang tidak gitu kan. Karena satu nih misalnya kayak gini nih, lihat fotonya deh gitu ya. Kalau misalnya dia belum disunat nih ya. Ini kan proses sunatnya nih. Ya, ini ouch. Oh ternyata bukan ini, ternyata bukan ya. Membelah. Jadi kalau misalnya ini dipotong foreskin ya gitu ya, terus gitu dibuka gitu, terus akhirnya dijahit kan seperti ini gitu prosesnya. Ada orang yang juga gaya-gaya sih foreskinnya tuh dilipat ke belakang, dimasukin mutiara gitu katanya biar enak, padahal itu bisa infeksi gitu. Jadi sebaiknya sih memang kalau bisa sebelum dia akhir balik, sebelum dia mimpi basah kalau anak cowok kan, karena kalau mimpi basah spermanya udah aktif. Seringkali banyak terjadi pendarahan, misalnya gini, kalau udah mimpi basah dia udah bisa terangsang kan. Nanti pas dia lagi ngeliat basi penyembuhan dia udah dia lagi aroused gara-gara dia terangsang, tiba-tiba misalnya nonton apa di TV gitu ya, ada acara yang next top model gitu. Nah, tapi gini, anak gue aja umur 5 tahun ya, kalau pagi-pagi itu penisnya udah berdiri automatically gitu. Morning erectionnya ya. Morning erectionnya gitu. Artinya kan pasti ada kemungkinan itu akan sedikit ya akan jadi proses yang menyakitkan gitu. Benar. Itu memang sebaiknya, tapi tetap aja itu aja udah ada kemungkinan proses yang menyakitkan. Tapi kan ada painkiller dan sebagainya. Cuma risikonya jauh lebih rendah kalau dia belum wet dreams ya, dia belum akhir baik. Kalau dia belum mimpi basah itu lebih baik, karena kemungkinan kalau dia mimpi basah pada saat dia lagi jalan aja kan spermanya tuh bereproduksi per 2 jam sekali. Kalau baru-baru mimpi basah sampai dia kira-kira SMP gitu ya, kebayang nggak sih setiap 2 jam sekali tuh tahu-tahu lagi ngeliat apa gitu,
penting banget menderita gitu. Jadi sebaiknya sih memang lebih muda lebih baik gitu, karena kalau udah 5 tahun dia udah morning erection gitu kan, which is sebenarnya it's good, Normal. it's healthy gitu. Tapi kan ya dia agak-agak menderita biasanya hanya setiap bangun pagi aja. So lebih cepat lebih baik, dan sebaiknya minta sedikit ini apa namanya painkiller. Jadi apa namanya anestesi, bukan painkiller, anestesi, sehingga dia tidak punya kecenderungan rasa sakit. Karena kalau di penis gitu ya, itu kan rasa sakitnya 2 kali lipat karena itu paling sensitif di antara semua bagian tubuh. Kesakitan yang dialami pada saat sunat gitu ya, kalau misalnya tidak pakai anestesi, nanti cenderung untuk hal-hal lain yang lebih sensitif, yang lebih kurang sensitif, dia itu jadi tidak terlalu tahan gitu. Misalnya dia jadi disuntik, orang sebenarnya nggak nangis, dia nangisnya 2 kali lipat lebih keras gitu. Jadi ketahanan dia terhadap rasa sakit itu lebih traumatik psikologis. Karena di daerah sensitif, makanya rasa sakitnya tuh berlipat-lipat dibandingkan di tempat lainnya. Itu sebabnya melahirkan sakit ya? Iya. For your information. Terus oke, kalau misalnya masih dalam proses deh, belum sempat untuk melakukan sunat nih gitu, apa sih cara yang paling mudah untuk supaya ini kan masalahnya kan kesehatan gitu kan, supaya di lipatan-lipatannya itu tidak ada kuman-kuman yang menempel dan senang tidur di sana gitu kan, gitu. Apa cara yang paling mudah untuk membersihkan, merawat sehingga ya bagian terintim dari tubuh kita, penis gitu, bagi laki-laki tetap lebih bersih. Tetap bersih, bener. Yang paling gampang self groomingnya adalah misalnya setelah dia buang air kecil, itu penis headnya harus dicuci gitu ya. Jadi kepala penisnya itu harus dicuci, demikian juga dengan tangannya kan gitu ya. Setelah itu adalah yang paling standar. Kalau untuk dibersihkan, kalau dia masih belum ahil balik, itu mesti dengan mencuci penis saja gitu ya, penis head ketika habis buang air kecil, dan dia cuci tangan, itu sudah relatif cukup tuh. Tapi kalau dia misalnya sudah keburu dewasa, dia tuh mesti membersihkan pinggirannya itu dengan cotton bud. Sampai se-ekstra itu. Repot ya, repot Jadi kalau misalnya udah keburu besar sekarang dan masih belum sunat, cepet-cepet deh. Ya deh. Walaupun sakitnya akan lebih, iya deh. Ya deh, kesannya gue yang mau sunat. Apa kita mau nyunat orang? Ngeri nggak ya orang disunat sama kita?